nomor 20 sampai nomor 30. Ini atau ujian akhir sekolah ya, bisa disebut seperti itu juga untuk matematika wajib. Soal nomor 20 ini tentang turunan pertama dari fx sampai dengan setengah x pangkat 4 plus 2/3 x pangkat 3 min 4x plus 1. Turunannya berupa apa? Ini gampang ya, tapi saya jelaskan yang dasar dulu aja lah. Ini f aksen x atau turunan pertama. Kalau fx nya angka, misalkan 5, turunannya 0, min 3 juga 0 misalnya. Kalau 2x turunannya ya 2, min 3x ya min 3, setengah x ya setengah. Nah, kalau yang kuadrat misalkan x kuadrat turunannya ya 2x, kemudian 4x kuadrat ya 8x. Kalau pangkat 3 misalkan 5x pangkat 3 berarti 15x kuadrat. Ini turunan pertama udah gitu. Kalau pangkat negatif misalkan 6x pangkat min 4 berarti min 24 x pangkat min 5. Jadi pangkatnya berkurang 1, min 4 kurangi 1 itu min 5. Nah sekarang itu fx sama dengan setengah x pangkat 4 plus 2/3 x pangkat 3 min 4x plus 1. Nah sekarang f aksen x berarti ini 4 kali setengah 2 x pangkat 3, 2/3 kali 3 2 x kuadrat, kemudian ini min 4x tinggal min 4, kemudian 1 itu 0. 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4. Jawabannya yang ini ya, 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4. Jawabannya yang C. Kemudian diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 5, kemudian pangkat 4. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, maka f aksen x berapa? Kalau modelnya itu misalkan ya pangkat n begini, itu turunan berantai namanya ini. N dikalikan ax pangkat n min 1, kemudian dikalikan turunan pertama dari yang di dalam kurung. Nah, caranya begitu. 3x kuadrat min 5 pangkat 4 berarti turunan pertamanya adalah 4 sini dulu. 3x kuadrat min 5 pangkatnya pangkat 3 seperti ini ya, dikurangi 1 pangkatnya. Udah dikalikan turunan yang ada di dalam kurung ini. Turunan dari 3x kuadrat itu dia 6x, turunan dari min 5 0. Nah ini 6x. Nah tinggal dikalikan 4 kali 6x, jangan dikalikan dalam ini ya karena ini pangkat 3. 4 nya kali 6x 24x, 3x kuadrat min 5 pangkat 3. Yang D. Oke, jawabannya adalah yang D. Mudah juga ini. Nomor 22, grafik fungsi fx x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 3 naik pada interval. Lah ini grafik naik itu jika turunan pertama itu lebih besar dari 0. Kalau yang turunan pertama lebih kecil dari 0. Kalau yang maksimum atau stasioner ya, maksimum bisa, minimum juga bisa, itu turunan pertama sama dengan 0. Dari situ kalau naik berarti saya tulis dulu x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 3 naik berarti f aksen x itu lebih besar dari 0. Berarti ini 3x kuadrat plus 12x min 15 turun dari 3 0. Nah begini. Kebetulan bisa dibagi 3, semuanya sebagi 3. X kuadrat plus 4x min 5. Berarti ini pemfaktoran. Yang dikalikan dia min 5 dijumlahkan 4 berarti x plus 5 sama x min 1. Dikalikan dia min 5 dijumlahkan 4. Pembuat 0. Penyelesaian berarti x plus 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Dan garis bilangan selang terbuka karena nggak ada sama dengannya.
Ini maksudnya ini lebih besar, tidak ada lebih besar sama dengan. Ini min 5, ini 1. Kita cek 0 di sini berarti dia negatif. 0 plus 5 itu positif 5, 0 min 1 min 1, 5 kali min 1 min, makanya negatif. 0 diantara min 5 sama 1. Plus min plus, karena yang diminta adalah yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. X kurang dari min 5 atau X lebih besar dari 1. Untuk detail di video saya untuk yang pertidaksamaan kuadrat ini ada di video saya yang lain. Jawabannya yang X kurang dari min 5 atau X lebih besar dari 1. Yang D. Nah, soal berikutnya nomor ya ini integral. Integral itu kebalikan dari turunan. Jadi yang tadi itu mana tadi ini? Nah, 0 itu bisa konstanta, berarti kalau 2 menjadi 2x, min 3 menjadi min 3x. Jadi balikannya, jadi turunan ke fungsi asal namanya integral. Setengah menjadi setengah x, 2x menjadi x kuadrat, dan seterusnya. Atau misalkan integral a pangkat n dx ini sama dengan 1/n plus 1, ini a pangkat n plus 1 plus c plus konstanta. Nah, seperti ini. Sekarang integral dari 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 5 min 4 dx. Berarti x nya menjadi pangkat 5 karena tambah 1. Kalau turunan dikurangi 1, kalau integral tambah 1. Berarti ini pernya per 5 dari sini. Nah, kemudian yang ini x nya pangkat 6, berarti ini per 6. Min 4 nya menjadi min 4x plus c. Berarti ini x pangkat 5 setengah x pangkat 6 min 4x plus c. X pangkat 5 ini ya, plus setengah x pangkat 6 min 4x plus c. Jawabannya adalah yang B. Ini yang dasar ya, integral yang dasar. Soal berikutnya nomor 24. Nah, ini integral. Yang tadi itu integral tak tentu karena tidak ada batasnya. Sekarang ada batasnya. Langkahnya hampir sama. Nah, berarti ini x pangkatnya pangkat 3 tambah 1 ya. Berarti ini 4 nya per 3. X nya ini berarti pangkat 2, karena nggak ada angkanya berarti ini 1. Pernya berarti per 2. 5 nya ditambahi x 5x. Nah, bedanya kalau ini integral tertentu karena ada batasnya, tidak ada plus c, tapi dikasih batas 1 sampai 2. Nah, tinggal disubstitusi, dimasukkan 2. Dari 4 per 3 kali 2 pangkat 3 min setengah 2 kuadrat plus 5 kali 2 begini. Nah, dikurangi yang dimasukkan 1. 4 per 3 1 pangkat 3 setengah 1 pangkat 2 plus 5 kali 1. 4 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 4 32 per 3. Kemudian ini 2 pangkat 24, 4 kali 1 ini 4, 4 per 2. Yang ini 10. Kemudian ini 4 per 3 tetap. Kemudian ini min setengah tetap. Kemudian plus 5. Saya buka kurungnya jadi 32 per 3 min ini 2 ya, plus 10. Kemudian ini min 4 per 3 plus setengah min 5. Saya kalikan begini. Nah, yang pecahan 32 min 4 per 3. 32 dikurangi 4 itu 28. Gini. Kemudian yang ini 10 kurangi 2, 8. 8 kurangi 5 plus 3. Kemudian masih ada plus setengah. Berarti kita buat pecahan ya per 6, karena di sini pilihannya per 6. Kita buat per 6 semua. Berarti ini per 6 kali 2 berarti ya. Berarti
56, 28 kali 2, kemudian ini 3 kali 6, 18 per 6, ini kali 3, 3 per 6, 56 ditambah 21 berarti 77 per 6. Jawabannya yang E. Oke, caranya seperti itu, disubstitusi. Soal berikutnya, ini integral tapi modelnya sudah berbeda dengan yang tadi. Ini pakai integral substitusi. Kenapa? Karena integral itu ada beberapa penyelesaian ya. Ada integral substitusi, ada integral parsial. Kalau misalkan soalnya seperti ini, yang bentuk kompleks ini ketika kita turunkan, turunan dari X pangkat 4 kan 4X pangkat 3, turunan dari min 1 0. Kalau bentuk yang kompleks kita turunkan kok menjadi bentuk yang lain, berarti dia menggunakan substitusi. Tapi kalau kita turunkan kok tidak sama ke bentuk yang lainnya, itu berarti kita menggunakan parsial. Tapi untuk penyelesaian ini aja ya yang saya bahas. Untuk parsial ada di video saya yang lain. Ini pemisalan. Jadi yang kompleks kita misalkan, jadi X pangkat 4, misal dulu ya, misal U sama dengan X pangkat 4 min 1. Kita turunkan, yang ini atas DU, turunan dari U 1, tapi DU, kemudian yang ini 4X pangkat 3 min 1 turunannya 0 DX. Berarti 1/4X pangkat 3 DU itu sama dengan DX. Ini saya pindah ke kiri, jadi 1/4X pangkat 3 DU sama dengan DX. Nah, baru dari soal itu X pangkat 4 min 1 kita rubah bentuknya menjadi yang U. Yang ini tetap. Nah, yang ini pemisalan tadi ini U pangkat 2, DX itu tadi 1/4X pangkat 3 DU. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita coret. Jadi yang tertinggal adalah U pangkat 2 DU gitu aja. Nah, kalau misalkan kok enggak 4 tapi 8 juga bisa. Yang penting X-nya pangkat 3, yang penting X-nya itu hilang. Bisa disederhanakan atau bisa dicoret. Nah, seperti itu. Berarti kita pas menggunakan integral substitusi. Nah, sekarang integral dari U pangkat 2 berarti yang U-nya itu pangkat 3, berarti ini 1/3 plus C langsung 1/3. U-nya kita ganti lagi X pangkat 4 min 1 pangkat 3 plus C 1/3 X pangkat 4 min 1 pangkat 3 plus C. Jawabannya yang A. Nah, gampang. Oke, soal berikutnya. Nah, sekarang sudah modus ganti bahasan yaitu statistika. Modus itu rumusnya adalah tepi bawah plus D1 per D1 plus D2, itu modus. Tapi kalau median, tepi bawah setengah N min frekuensi kumulatif sebelum kelasnya median per frekuensi median kali interval. Oh, ini ada kali interval kali I. Nah, sekarang modus itu adalah data yang paling sering muncul, atau kalau di data tabel begini yang frekuensinya paling banyak. Nah, berarti ini dia modusnya di sini. Frekuensinya 12. Tapi bawahnya berarti 50 kurangi setengah berarti 49,5. Tapi bawah 49,5. D1 itu frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya, 12 dikurangi 8, 4. Sedangkan D2 itu adalah modus, frekuensi modus dikurangi yang sesudahnya, yaitu kurangi 9, 3. Dengan interval itu dari ini 20 sampai 29. Kalau hitung manual 20, 21, 22, 23 sampai 29 ada 10. Jadi intervalnya ada 10. Untuk detailnya ini ada di video yang lain tentang modus ya. Sudah, kita substitusi ke rumus ini. Modus tapi bawahnya dia 49,5 ditambah D1 nya itu 4 per 4 plus 3 dikalikan 10. 49,5 ditambah
40/7. 49,5 ditambah 40/7 yang D. Nah, kalau misalkan kok I-nya salah, I-nya misalkan 9, I-nya kita anggap ini 20 sampai 29, intervalnya 9, maka menjadi 4 kali 9 36. 36/7, jawabannya yang ini. Tapi salah ya, jawabannya yang betul adalah yang D bukan C. Intervalnya 10. Nah, soal berikutnya 27, simpangan baku. Nah, ini simpangan baku, simpangan rata-rata, kemudian standar deviasi. Standar deviasi itu sama dengan simpangan baku ya. Ragam atau varians itu langkahnya hampir sama, yaitu kita mencari rata-rata dulu. Nah, rata-rata kita cari 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7 8 8 7 dibagi banyaknya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 15 ya. 15 tambah 5 20. Oke, ini 15 juga. 15, kemudian ini sama ini 10. 10 tambah 20, 30, 15 tambah 3, 18, berarti 48. Bagi 8 sama dengan 6. Rata-ratanya 6. Kalau simpang rata-rata, tapi bukan ini ya. Kalau simpang rata-rata itu menggunakan harga mutlak. Semua data dikurangi rata-rata, tapi harga mutlak. Artinya positif semua. 3 kurangi 6, 4 kurangi 6, kemudian 5 kurangi 6, ditambah 6 kurangi 6, tambah 7 kurangi 6, ditambah 8 kurangi 6, ditambah 8 kurangi 6 lagi, ditambah 7 kurangi 6, dibagi 8. Ini adalah simpangan rata-rata. Tapi kalau menggunakan simpangan baku, kita mencari ragam atau varians dulu. Ini lambangnya ini ragam ya, ini ragam atau varians. Nah, bedanya nggak menggunakan harga mutlak, harga kurungnya kurung biasa tapi kuadrat. Nah, ini kuadrat. Jika kasih kuadrat gini aja, pernya tetap sama. 3 min 6 min 3 kuadrat 9. 4 min 6 min 2 kuadrat 4. Ini min 1 kuadrat 1. 0 kuadrat 0. 1 kuadrat 1, 8 kurangi 6, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4 juga, 7 kuadrat 1 per 8. 10, 14, ini 4, 5, 14 ya, 15, 16, 24 per 8, berarti 3. Nah, ragam atau variansnya sama dengan 3. Nah, simpangan baku yang ditanyakan itu lambangnya begini, itu akar dari ragam atau varians. Ini simpangan baku atau standar deviasi. Berarti akar 3. Jawabannya yang D. Nah, sudah. Seperti itu aja. Soal berikutnya, bilangan terdiri dari 4 angka disusun dari angka-angka, ini kaidah pencacahan ya. Begini, 4 angka, begini, berarti ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Banyaknya susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan. Oh, cuma gini aja, ada berapa angkanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk ribuan ada 6 cara, 5 cara, 4 cara, 3 cara. Coba begini aja. 20, 18, berarti 36, 360. Jawabannya yang E. Nah, seperti ini. Kalau ada syarat-syarat yang lain, ganjil, genap, dan seterusnya, ada di video saya yang lain yang lebih detail. Soal berikutnya, dalam suatu rapat OSIS terdiri dari 6 orang dalam posisi melingkar O, berarti ini permutasi, tapi siklis 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, permutasi siklis itu caranya adalah n-1 faktorial. Tapi di sini
dikasih syarat jika ketua dan wakil harus selalu duduk bersebelahan. Berarti misalkan ketua sama wakil, berarti ini kita anggap satu kesatuan, satu paket. Nah, berarti ngitungnya n-nya bukan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan, tapi hitungnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti caranya adalah 5 min 1 faktorial dikali, karena ini bisa ketua wakil, bisa wakil ketua, berarti dikali 2 atau 2 faktorial bisa gitu. Ketua wakil bisa, kemudian wakil, kemudian ketua. Berarti ini 4 faktorial kali 2 faktorial kali 1. 4, 3, 2, 1 kali 2 berarti berapa ini? 6 kali 8, 48. Jawaban yang D. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 6 kali 8, 48. Soal terakhir, dua buah dadu dilempar undi bersama sebanyak 1 kali. Peluang kedua mata dadu berjumlah 5 atau 7. Jumlah 5 itu berarti 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Ini jumlahnya 5. Kalau yang jumlah 7, 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3. Jumlah 5 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jumlah 5, jumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti jumlah 5 atau 7, atau berarti kita jumlah 4 ditambah 6, 10. Sedangkan semesta kalau dua buah dadu dilemparkan itu 36. Berarti peluangnya adalah 10 per 36. Bagi 2, 5 per 18. Jawabannya adalah yang C. Oke. Demikian pembahasan soal USP atau ujian satuan pendidikan matematika wajib kelas 12. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Untuk video yang berikutnya, video yang keempat, ada di video saya yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.